Apa jadinya jika pada Oktober 1965, bukan Soeharto, tapi Mayor Jenderal Ibrahim Adji yang mengendalikan militer Indonesia? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi sejarah. Di titik genting usai pembunuhan 6 Jenderal Angkatan Darat, Soekarno sempat mengajukan 2 nama sebagai calon pengganti Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Ibrahim Adji dan Jenderal Mursid. Dari 2 itu, Ibrahim Adji menjadi pilihan pertama sang presiden. Tapi sejarah memilih jalan lain. Bukan karena ia tak punya kekuatan, melainkan karena ia memilih untuk tidak menggunakannya. Video ini menyusuri kembali jejak Ibrahim Adji, jenderal loyalis Soekarno yang tak ikut berebut kuasa. Jejak yang justru menunjukkan bahwa dalam sejarah militer Indonesia, ada tokoh yang kuat namun memilih untuk tidak berambisi. Loyalitas di tengah ketegangan. Dalam dunia militer, loyalitas adalah nilai utama yang kerap menjadi garis batas antara kehormatan dan pengkhianatan. Namun dalam kasus Mayor Jenderal Ibrahim Adji, loyalitas itu punya makna yang jauh lebih dalam. Bukan sekadar tunduk pada struktur komando, melainkan kesetiaan personal pada sosok Soekarno sebagai simbol negara dan pemimpin revolusi. Meski Ibrahim Adji bukan Soekarnois dalam pengertian ideologis, ia tidak dikenal sebagai pendukung garis politik Nasakom atau pengusung retorika revolusioner ala Soekarno. Ia tetap memegang teguh prinsip bahwa dalam kondisi negara krisis, presiden adalah simbol tertinggi persatuan nasional. Dalam wawancaranya tahun 1964, Adji secara eksplisit menyatakan, Bung Karno adalah pemimpinku yang tertera dalam Catur Laksana Siliwangi. Ini bukan sekadar basa-basi protokoler, melainkan sikap prinsipil yang bersumber dari doktrin internal divisi Siliwangi sendiri. Catur Laksana Siliwangi, doktrin kebanggaan satuan tempurnya, memuat prinsip-prinsip seperti setia kepada negara, rakyat, dan pimpinan. Dalam konteks ini, Ibrahim Adji memaknai Soekarno bukan hanya sebagai kepala negara administratif, tapi sebagai pemimpin simboli perjuangan nasional, pemersatu militer, dan pemilik legitimasi revolusioner pasca kemerdekaan. Maka, membela Soekarno, bahkan di saat posisinya goyah, bagi Adji bukan tindakan politik, melainkan tindakan etis dan organisatoris. Kesetiaan itu tidak berhenti dalam tataran retorik. Pada 28 Agustus 1965, sekitar 1 bulan sebelum tragedi G30S meletus, Presiden Soekarno memberikan Sem Karya Nugraha, sebuah penghargaan militer tertinggi kepada divisi Siliwangi. Ini bukan sekadar tanda jasa, tapi bentuk pengakuan pribadi dan emosional dari seorang presiden kepada kesatuan militer yang dianggap paling setia dan profesional. Patut dicatat, ini adalah satu-satunya penghargaan semacam itu yang diberikan Soekarno sepanjang masa pemerintahannya. Artinya, divisi Siliwangi memiliki posisi khusus di mata sang proklamator. Dan penghargaan itu secara tak langsung juga menjadi bentuk pengakuan kepada Ibrahim Adji sebagai pemimpin yang menjaga stabilitas, profesionalisme, dan disiplin anak buahnya di tengah kondisi negara yang mulai retak dari dalam. Penganugerahan itu terjadi hanya beberapa pekan sebelum malam kelam 30 September 1965, dan dari kacamata sejarah, bisa dibaca sebagai sinyal kekhawatiran Soekarno terhadap situasi politik dan militer yang mulai tak terkendali. Dalam situasi seperti itu, ia memilih memperkuat barisan yang menurutnya paling bisa diandalkan, divisi Siliwangi dan komandannya, Ibrahim Adji. Ada ikatan batin di antara mereka yang jarang disentuh dalam narasi besar sejarah Indonesia. Soekarno melihat Adji sebagai jenderal yang berwatak tenang, loyal, tidak rakus kekuasaan, dan mampu menjaga jarak dari rivalitas internal tentara. Sementara Adji melihat Soekarno sebagai pemimpin sayang, apapun kelemahannya, tetap harus dilindungi demi menjaga fondasi legitimasi negara. Loyalitas Ibrahim Adji kepada Soekarno pada akhirnya diuji dalam situasi yang paling genting. Dan di saat banyak jenderal lain mulai berhitung, berstrategi, bahkan berpaling, Adji justru berdiri tegak dalam sikap setianya. Sebuah loyalitas yang dalam sejarah Indonesia jarang ditampilkan, karena tak dramatis, tak meledak-ledak, dan tidak disertai perebutan kekuasaan, namun justru karena itu semakin berharga. Ketika Bung Karno hilang. Pagi 1 Oktober 1965 adalah awal dari sebuah bab gelap dalam sejarah Indonesia. 6 jenderal teras angkatan darat ditemukan tewas, dibuang ke lubang buaya, dan dalam waktu singkat, Jakarta berubah menjadi kota yang dicekam kecemasan. Tapi di balik berita pembunuhan itu, satu pertanyaan yang lebih genting bergema di kalangan elit militer, di mana Bung Karno? Bagi Mayor Jenderal Ibrahim Adji, ketidakjelasan posisi presiden bukan hanya masalah administratif.
Ini adalah indikasi langsung bahwa negara sedang dalam kondisi tidak normal. Presiden yang hilang dari radar di tengah kudeta militer bukan hanya sinyal bahaya, itu potensi disintegrasi negara. Jika presiden terketahui keberadaannya, kekuasaan bisa direbut oleh siapapun yang lebih dulu menguasai informasi, pasukan, dan propaganda. Situasi ini dijawab cepat oleh Adji. Dalam bukunya Kudeta 1 Oktober 1965, Victor M. Fick mencatat sebuah episode krusial. Sebuah surat dikirimkan langsung oleh Presiden Soekarno kepada Ibrahim Adji. Surat itu disampaikan oleh Mayor Udara Subardjono, pilot Jetstar kepresidenan. Di dalamnya, Bung Karno meminta Adji untuk bersiap. Jika keadaan semakin memburuk, ia harus menyelamatkan presiden dan memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Surat ini bukan hanya pesan permintaan bantuan. Ia adalah sinyal kepercayaan mutlak Soekarno kepada Adji, di saat presiden sendiri belum mempercayai siapapun sepenuhnya. Dalam kabut informasi yang tebal, ketika garis komando militer mulai tercerai, Bung Karno justru menunjuk satu nama yang tidak duduk di lingkar elit pusat militer Jakarta, tapi memegang kekuatan militer yang nyata, Divisi Siliwangi. Tanpa ragu, Adji segera bereaksi. Ia mengeluarkan peringatan tegas bahwa Divisi Siliwangi siap bergerak ke Jakarta jika keselamatan presiden terancam. Ini bukan gertakan. Divisi Siliwangi adalah satuan militer elit yang terlatih dalam penumpasan pemberontakan per RI Permesta dan berpengalaman dalam mobilisasi cepat. Jika perintah benar-benar turun, Jakarta bisa dikuasai dalam waktu singkat, bukan oleh Soeharto, bukan oleh Nasution, tapi oleh Adji. Namun Adji tidak terburu-buru mengambil alih ibu kota. Ia memilih satu langkah penting, mengamankan Bung Karno ke Istana Bogor, wilayah kekuasaan Divisi Siliwangi, jauh dari jangkauan kekuatan militer Jakarta yang sedang tarik-menarik. Dalam istilah militer, ini adalah taktik evakuasi strategis untuk memastikan pusat legitimasi negara tetap aman dari intervensi pasukan lain. Keputusan ini, walaupun tak spektakuler di mata publik, justru menunjukkan kelas kepemimpinan Adji. Ia tidak bergerak untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menstabilkan negara. Di saat sejumlah jenderal mulai berhitung langkah politik, Adji justru mengamankan sumber sah kekuasaan nasional, Presiden Republik Indonesia. Langkah Adji ini bisa disebut sebagai salah satu manuver militer paling beretika dalam sejarah krisis politik Indonesia. Ia tidak memanfaatkan kekacauan untuk ambisi pribadi. Ia tidak mengerahkan pasukan untuk memperlihatkan dominasi. Ia hanya bertindak ketika diperlukan, dan hanya sejauh yang diperlukan untuk menjaga agar negara tidak runtuh dari dalam. Banyak pengamat sejarah kemudian mempertanyakan, apa yang akan terjadi jika Ibrahim Adji memilih langkah berbeda? Misalnya, membawa Bung Karno ke Bandung dan membentuk pusat pemerintahan darurat? Atau, jika ia benar-benar menggerakkan pasukannya ke Jakarta dan mengambil alih posisi strategis? Tapi seperti biasa, sejarah bukan tentang kemungkinan, melainkan tentang keputusan yang diambil. Dan dalam kekacauan 1 Oktober itu, Ibrahim Adji mengambil satu keputusan penting, setia pada Republik, melindungi presiden, tanpa merusak tatanan militer atau menciptakan kudeta tandingan. Sebuah langkah yang tenang, tapi menentukan. Jalan yang tak diambil. Dalam dunia militer, peluang menjadi Panglima Angkatan Darat pada saat genting seperti Oktober 1965 bukan sekadar promosi. Itu adalah tiket menuju pusat kekuasaan politik nasional. Dalam situasi Indonesia yang sedang dalam kekosongan otoritas pasca G30S, posisi itu bukan cuma jabatan teknis, tapi penentu arah sejarah. Dan nama Mayor Jenderal Ibrahim Adji sebenarnya telah ada di urutan pertama yang diajukan langsung oleh Presiden Soekarno. Namun, jalan itu tidak ia ambil dan tidak ia dapatkan. Bukan karena kurang cakap, apalagi kurang pasukan. Bukan pula karena tidak dipercaya. Soekarno justru menjatuhkan pilihannya pada Adji dibanding Mursid atau Soeharto. Tetapi keputusan itu kandas karena alasan yang tampaknya sepele tapi politis. Adji memiliki istri kedua yang berkebangsaan Yugoslavia. Bagi Jenderal A.H. Nasution, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan dan dikenal sebagai figur militer dengan pandangan konservatif dan religius, fakta ini cukup untuk menggugurkan pencalonan Adji. Nasution menilai bahwa keberadaan istri asing, apalagi dari negara Blok Timur, bisa menimbulkan konflik psikologis di antara prajurit, memicu ketidakpercayaan, bahkan membuka celah tuduhan ideologis. Dalam konteks perang dingin dan ketegangan antara Blok Barat dan Timur, memiliki pasangan dari negara komunis bisa dipelintir menjadi tuduhan politik yang berat. Padahal, ini adalah tafsir moral dan politis yang penuh bias. Istri asing bukanlah fenomena langka di kalangan elit militer atau diplomat. Namun dalam suasana paranoia ideologi dan ketakutan akan infiltrasi asing, terutama dari negara-negara sosialis,
hal-hal privat bisa menjadi pertimbangan strategis. Disinilah terlihat bagaimana politik militer bukan hanya ditentukan oleh kekuatan pasukan, tapi juga citra, persepsi, dan moralitas versi penguasa. Tapi alasan kegagalan Adji bukan semata dari luar. Sikap pribadi Adji juga berperan. Menurut anaknya, Kiki Adji, sang ayah adalah sosok yang menjunjung tinggi tata krama militer, terutama prinsip senioritas dan loyalitas vertikal. Adji tidak pernah merasa berhak melangkahi para jenderal senior, seperti Nasution, atau bahkan Soeharto, meskipun ia sebenarnya memegang kekuatan tempur yang nyata dan siap pakai. Sikap ini bisa dibaca sebagai bentuk integritas, atau bisa juga dikritik sebagai kelemahan strategis. Dalam logika kekuasaan, siapa yang punya pasukan seharusnya bisa menentukan arah. Dan secara struktur militer, Adji berada dalam posisi yang sangat kuat. Divisi Siliwangi bukan satuan administratif atau birokratik seperti yang ditempati Soeharto saat itu. Siliwangi adalah divisi lapangan berpengalaman yang telah teruji dalam konflik bersenjata sejak masa agresi militer Belanda, pemberontakan DTII di Jawa Barat, hingga penumpasan PRRI. Ini adalah pasukan dengan disiplin dan kesiapan tinggi. Bandingkan dengan Nasution yang saat itu lebih berfungsi sebagai tokoh simbolik dan tak lagi memiliki komando langsung, atau Soeharto yang hanya memimpin Kostrad, satuan cadangan strategis yang belum tentu siap tempur secara cepat. Namun Adji tidak pernah memanfaatkan kekuatan itu untuk mengambil alih kekuasaan, bahkan ketika jalan itu terbuka lebar. Ia tidak melakukan konsolidasi politik, tidak bersekutu dengan elit sipil, tidak membangun jejaring di istana. Ia hanya berdiri di tempatnya, menjaga pasukannya, menjaga kesetiaan kepada presiden, dan menunggu perintah. Sejarawan mungkin akan melihat ini sebagai kehilangan momentum. Tapi dalam kacamata moralitas politik, bisa jadi ini adalah bentuk kepemimpinan berintegritas yang langka. Di saat banyak perwira militer berlomba menyesuaikan diri dengan perubahan angin kekuasaan, Ibrahim Adji memilih jalan yang tidak populer, menjaga kehormatan, bukan mengejar kekuasaan. Dan seperti banyak tokoh dalam sejarah, jalan yang tidak ia ambil itu justru membuat namanya terlupakan dalam narasi besar, meskipun dampaknya bisa sangat berbeda jika saja ia memilih sebaliknya. Apa jadinya jika? Sejarah memang tak mengenal kata jika, tapi justru dari spekulasi itu, kita bisa melihat apa yang hilang dan mungkin apa yang bisa diselamatkan. Dalam Mengapa G30 SPKI Gagal, Mayor Jenderal Samsudin menuliskan sebuah kemungkinan yang cukup tajam. Jika Ibrahim Adji yang diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat, mungkin Soeharto tak akan leluasa membangun kekuasaan otoriternya. Ini bukan sekadar tebakan. Adji adalah figur militer yang berpengaruh, disegani, dan memiliki legitimasi baik secara struktural maupun moral. Ia memimpin divisi Siliwangi, pasukan lapangan yang aktif dan teruji. Ia dikenal loyal pada presiden, tapi tidak ambisius. Dan yang terpenting, ia bukan bagian dari kelompok perwira yang punya agenda politik terselubung. Dalam konteks pasca G30S, saat suasana publik dan militer sedang sangat mudah digiring oleh isu komunisme, keberadaan pemimpin militer yang tenang, rasional, dan tidak berpihak seperti Adji, berpotensi menjadi penahan laju kekerasan massal yang akhirnya terjadi. Ia bisa saja mendorong peningkatan hukum atas para tersangka, bukan membiarkan penggiringan massa dan pembunuhan brutal yang terjadi atas nama pembersihan ideologi. Lebih jauh, kekuatan politik Soeharto kemungkinan tidak akan berkembang cepat, sebab Adji bukan tipe perwira yang mudah dimanipulasi atau dibujuk untuk menyerahkan legitimasi militer pada satu figur. Bahkan, mungkin struktur kepemimpinan nasional pasca tahun 1965 bisa tetap bertahan di bawah kontrol Soekarno, dengan militer sebagai kekuatan stabilisasi, bukan pengambil kekuasaan. Tapi sejarah tidak memilih Adji. Yang naik adalah Soeharto, perwira yang cerdik, diam-diam menghimpun kekuatan, dan lihai mengelola citra. Begitu stabilitas diraih, ia segera mulai menggeser figur-figur yang dianggap tidak sejalan, termasuk mereka yang pernah terlalu dekat dengan Bung Karno. Ibrahim Adji adalah salah satu yang tersingkir secara halus. Pada tahun 1966, tak lama setelah Soeharto mendapat surat perintah 11 Maret, Super Semar, Adji dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Inggris. Ini adalah bentuk promosi ke luar negeri yang dalam praktik militer politik Indonesia adalah cara sopan untuk membuang seseorang dari gelanggang kekuasaan. Lalu pada awal tahun 1970-an, ia dirotasi kembali sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa. Selama periode inilah Adji semakin menarik diri dari arus utama kekuasaan nasional. Tawaran menjadi menteri, bahkan wakil presiden, pernah datang. Tapi semuanya ia tolak.
Bapak tahu siapa saja yang berada di lingkaran Soeharto waktu itu, kata Kiki Aji, anak kedua sang jenderal. Kalimat ini tak hanya menunjuk pada siapa-siapa secara personal, tapi juga pada karakter lingkaran itu, oportunis, pragmatis, penuh intrik. Dunia semacam itu adalah sesuatu yang ingin dijauhi Ibrahim Aji. Ia memilih jalan sunyi, menjauh dari hiruk-pikuk politik, masuk ke dunia bisnis, dan menjaga dirinya tak bersih dari konflik kekuasaan. Sebuah pilihan yang, dalam kacamata banyak orang, mungkin membuatnya terlupakan. Tapi justru dalam pilihan itulah, kita melihat sosok yang tidak dikendalikan oleh ambisi. Seorang jenderal yang tak haus kekuasaan, tapi paham batas dan prinsip. Dalam sejarah, jalan seperti ini jarang tercatat sebagai kemenangan. Tapi dalam moralitas sejarah, mungkin justru disitulah kemenangan sesungguhnya berada. Dan mungkin, sekali lagi, mungkin, jika Indonesia dipimpin oleh lebih banyak figur seperti Ibrahim Aji, sejarah kita tak akan sekelam yang kita kenal hari ini. Warisan diam yang bermakna. Kisah Ibrahim Aji adalah cermin tentang jalan lain dalam dunia militer Indonesia. Jalan setia, jalan menghindari ambisi, jalan menghormati senioritas. Ironisnya, justru karena itu ia tersingkir dari panggung sejarah. Namun, dalam sorot retrospektif, pilihan Aji menolak merebut kekuasaan saat ia bisa, seharusnya dibaca sebagai pelajaran penting, bahwa kekuatan tanpa ambisi bisa menjadi benteng terakhir moralitas dalam masa kekacauan. Ibrahim Aji mungkin tak pernah mencatatkan namanya sebagai penguasa, tapi ia mencatatkan dirinya sebagai jenderal yang bisa merebut kekuasaan, tapi memilih tidak. Dan disitulah letak kekuatannya yang sesungguhnya. Kalau hari ini kita merasa Indonesia kurangan pemimpin yang berani, jujur, dan tahu kapan harus tidak bertindak, demi menjaga kehormatan, mungkin karena kita melupakan nama-nama seperti Ibrahim Aji. Klik like kalau kamu percaya kekuatan bukan soal merebut, tapi soal menjaga. Subscribe untuk kisah lain tentang tokoh-tokoh yang seharusnya kita kenal lebih dalam. Kita butuh lebih banyak pemimpin seperti Ibrahim Aji, dan itu dimulai dengan mengenal siapa dia sebenarnya.